Jangan lupa subscribe channel TV9 Lombok News dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi di Cilok Pejabat. Alhamdulillah kali ini saya berada di TV9 dalam acara Speak Up Podcast. Wow, sebentar. Ini kok podcastnya dibajak ini ya, sahabat Lutfi. Apa kabar Pak Lutfi? Kabar alhamdulillah sehat. Podcast ya, bukan Speak Up Podcast. Speak Up Podcast. Iya, baik pemirsa TV9 dimanapun Anda berada pada malam hari ini, bahwa hari ini kita kedatangan tamu orang yang lagi viral, bahkan tidak hanya viral di Nusa Tenggara Barat, tetapi viral senasional, yakni pedagang cilok pejabat. Ya. Apa kabar Pak Lutfi? Mungkin kita bisa masker sesudah protokol kesehatan. Pak Lutfi sehat? Alhamdulillah sehat. Senang sekali bisa bertemu pada hari ini. Bisa memenuhi undangan kita di Speak Up Podcast. Pak Lutfi, kan Anda sadar bahwa hari-hari ini Anda menjadi sorotan dari pemberitaan, bahkan tidak hanya di media lokal tapi juga media nasional. Ya, akhir ini alhamdulillah dari berbagai media ya, entah itu media koran maupun media TV, alhamdulillah sampai hari ini, terutama di TV9 juga ya, masuk alhamdulillah. Tentunya akhir ini sangat sibuk ya. Sangat sibuk ya. Ya, sangat sibuk. Bahkan dari malam saya Abang Lutfi katanya pagi ini juga sudah ketemu sama Disperindak Provinsi. Iya, alhamdulillah tadi pagi udah dijadwalkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu hari Rabu untuk ketemu sama kepala dinas. Beli cilok. Beli cilok. Habis berapa kilo? Alhamdulillah habisnya 2 kilo di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Berarti nanti sore jualan lagi? Nanti sore jualan lagi. Oke. Bang Lutfi, kita panggil Bang aja ya. Ini kan akhir-akhir ini sangat viral. Tapi sebelum kita bicara tentang kenapa bisa viral menggunakan setelan jas, kemudian menggunakan topi, sepatu pantopel, kemudian pakai dasi, bahkan saya aja biasa-biasa saja nggak pakai jas, nggak pakai dasi. Tapi saya ingin tahu, Bang Lutfi ini dulu sebelum jadi pedagang cilok pernah menjadi seorang paskibraka. Ya, waktu itu lulus sekolah di SMK 5 ya, SMK 5 Mataram. Kebetulan di tahun 2003 masuk di paskibraka sekolah. Itu tahun 2003. Dan alhamdulillah tahun 2004 itu masuk di paskibraka kota, yaitu di Kota Mataram, ikut gabung di tahun 2004. Alhamdulillah di Kota Mataram juga di sana diterima dengan baik, alhamdulillah. Dan tentunya di paskibraka kita diajarkan tentang kedisiplinan ya gitu. Setelah itu selesai sekolah tahun berapa? Tamat pada tahun 2006. Tamat tahun 2006. Tahun 2006. Sempat kuliah atau? Kuliah, sempat sih kuliah. Alhamdulillah waktu itu dapat beasiswa ya, ikut di ITB. Waktu itu cuma ITB dari 200 lebih lah siswa, hanya beberapa orang yang dapat. Dan salah satunya Pak Lutfi? Iya, salah satunya saya, cuman karena orang tua sakit waktu itu, karena biaya juga sih kan, karena harus ngekos apa kan di sana. Nanti yang dibiayai beasiswanya kuliah saja. Biaya hidup enggak, artinya karena orang tua sakitan gitu, jadinya enggak tercapai.
gagal berarti. gagal Untuk kuliah di ITB. Untuk kuliah di salah ITB. satu kampus yang bergengsi Kampus di bergengsi, Indonesia. ya. Seharusnya mungkin kalau Anda bisa kuliah di ITB dulu, sekarang sudah bisa jadi pejabat beneran ya. Ya, amin, mudah-mudahan ya, insya Allah. Oke, setelah gagal kuliah di ITB, lalu apa kemudian aktivitas dari Bang Lutfi sendiri? Aktivitas yang pertama itu setelah gagal kuliah, kerja. Kerja. Yang pertama bekerja di BPPD provinsi. Jadi apa dulu di sana? Itu jadi staf OB gitu. Staf OB Iya, di BPPD. Di BPPD. Badan Promosi Pariwisata Daerah. Di tahun berapa itu? Itu di tahun 2013. Oke. 2013 udah masuk di BPPD provinsi. Jadi OB. Ya. Jadi OB. Berapa tahun bekerja di sana? Hampir 5 tahun jadinya. 5 tahun. 5 tahun. Lama juga ya. Iya, sudah lama. Ya, desainnya tuh di tahun 2017. Kenapa resign dari BPPD? Ya, desainnya karena tergiur dengan hasil jualan. Kan sambilan pulang kerja di BPPD langsung jualan. Oh, dulu begitu bekerja masih jadi OB di BPPD itu sempat jualan juga? Sempat jualan juga. Jualan cilok. Berarti mulai berjualan cilok itu sejak kapan? 2014. 2014. Ya. Begitu di BPPD pulang kerja langsung jualan. Gitu. Sampai sekarang berarti? Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Mulai pakai setelan jas, kemudian dengan gaya ala pejabat ini sejak kapan? Ini sudah memasuki 1 minggu lebih ya. Baru 1 minggu. Baru ini. Semenjak PPKM gitu. Ya. Kalau dulu berjualan biasa. Biasa karena pengen lebih kan disoroti sama masyarakat, gimana caranya berjualan agak lebih bersih lagi gitu apa. Makanya alhamdulillah ini pun idenya dari kakak gitu. Ide berjualan pakai jas rapi dengan dasi dan juga sepatu pantopel ini idenya dari kakak? Ya, ide dari kakak. Apa waktu itu yang membuat kakak memberikan saran dan ide seperti itu? Ya, waktu itu sempat berpikir juga sih. Kakaknya yang kerja di salon ya? Kakak kerja di salon. Kakak bilang, "Dek, kan ini jualannya hampir 8 tahun. Oke. Menurut kakak ada nggak gebrakan baru untuk bisa menaikkan pamor," katanya kan? Menaikkan omset juga. Omset juga ya. Ya, kenapa tidak? Gitu kan? Ya, kebetulan juga kakak kan kerja di salon. Ya, sebelum ada sih ide ini kalau adik mau gitu. Sebelum jualan nanti kakak yang rias apa ya. Pikir-pikir iya juga sih, dengan kondisi pandemi saat ini kan, apalagi pemberlakuan PPKM darurat gitu. Ya sudah, berdampak juga gitu terhadap omset penjualan. Kalau menurut yang sih, kalau omset penjualan sangat turun drastis sejak pandemi ini. Bukan hanya PPKM bukan saja PPKM saja ya, sejak pandemi. Ya, kebetulan kakak bilang di kota-kota besar juga banyak kok yang jualan dengan menggunakan jas, ya, menggunakan atribut yang nyentrik-nyentrik katanya. Nah, kebetulan juga kan adik sebagai pejabat di lingkungan. Oh, ya. Berarti Bang Lutfi itu pejabat juga? Ya, pejabat di lingkungan, yaitu Kaling. Ya, sebagai kepala lingkungan. Lingkungan di? Lingkungan Karangkateng, Kelurahan Kunia, Kecamatan Mataram. Oh, berarti memang pejabat, Bapak. Ya. Ya. Bukan pejabat buat belakang, pejabat beneran. Pejabat beneran. Oke, terus apa waktu itu? Begitu kakak memberikan saran, sempat ada beberapa saran dan diberikan dulu waktu mungkin bisa menggunakan baju adat atau langsung menggunakan setelan jas seperti itu? Ada sih dari kawan-kawan ya, terutama keluarga juga sih. Kalau seperti itu kan Lutfi jualnya di sekitaran Lombok kan katanya ya. Terutama di Mataram ini, dia bilang kenapa sih nggak pakai baju khas
sasak gitu. Ya, Ada yang pro kontra sih, tapi ide kakak ini yang sangat bagus sekali. Ide kakak yang saya ambil menggunakan jas, berhubungan saya juga sebagai pejabat di ini jas salon berarti ini ya. Atau jasnya sendiri Pak Lutfi? Ini ada kawan yang kasih. Ada kawan. Oke, berarti pada waktu saya ingin tahu perasaannya Pak Lutfi di awal-awal diberikan ide oleh kakak seperti itu, sempat malu, minder, nervous atau seperti apa gitu? Kalau malu sih ada, minder juga ada. Jual cilok terus pakai jas rapi begini gitu? Iya, malu sih ada. Itu hari pertama. Hari pertama malu, agak canggung gitu kan? Karena baru pertama kali mungkin ya, agak grogi gitu. Tapi karena sudah 2 hari, 3 hari, alhamdulillah. Tapi sebelum itu, saya ingin tanya Bang Lutfi, waktu itu istri ada kan? Istri ada. Bagaimana tanggapan istri ketika melihat tidak dikira nanti Pak Lutfi ini sudah setengah waras begitu ya, mulai mau jualan seperti ini? Istri langsung ngasih atau sempat ada penolakan dari istri? Sempat. Kalau dari istri sempat malu katanya. Anak sudah ada. Oke. Apa kata istri waktu itu? Istri bilang, Pak, saya pribadi malu ngelihat Bapak meskipun saya di rumah gitu. Bayangannya Mama itu di luar sana kayak gimana? Karena Bapak pakai jas kayak gitu. Nanti diketahui sama orang. Sama orang kayak gitu. Terus bagaimana cara Bang Lutfi meyakinkan istri sehingga istri ya sudahlah, kalau memang ini keputusan yang sudah diambil ya silahkan gitu? Iya, sempat juga sih saya mengatakan kepada istri, demi masa depan gitu kan, mungkin dari hal sekecil ini mungkin kita bisa berubah, karena dari pakaian seperti ini kan bersih, mungkin pelanggan bisa lebih banyak lagi gitu. Akhirnya menerima? Belum menerima sama sekali. Artinya dia masih malu-malu kan. Nah, semenjak 3 hari setelah menggunakan jas, karena sudah beberapa media yang ngeliput, nah dari situ udah nggak malu lagi. Malah baru akhirnya istri mendukung. Okay. Sudah berapa hari itu berarti? Dari tanggal 21 Juli kemarin. 21 Juli. Istri begitu belum menerima, misalkan istri pas waktu Bang Lutfi pergi jualan pakai jas begini, sepulangnya dibilang apa istri? Sepulangnya bilang cuman noleh aja. Nggak mau, kadang gimana ya, Pak, jujur saya malu katanya, nggak usah dah pakai jas kayak gitu. Kita lanjutkan nanti Pak Lutfi ya, kita bersih. Saya akan kembali sejenak perwarna berikut ini. Masih di Speak Up Podcast, dan pada malam hari ini saya masih bersama Bang Lutfi ya, pedagang cilok pejabat yang sangat-sangat viral hari ini gitu. Bang Lutfi, tadi kan istri sempat menolak. Termasuk anak kakaknya juga yang sangat keras menolak ya? Iya, ada kakak paling besar. Sangat menolak kalau Pak Lutfi menggunakan pakaian seperti ini jualan cilok. Iya, awal dari pertama kali kakak ya, itu sangat menolak. Itu baru dilihat anunya saja, tulisan di rombong aja, di gerobak itu. Ada bilang cilok pejabatnya gitu. Nah, terus pakaianmu kayak gimana? Dia bilang gitu. Ya pakai jas, nggak usah, bikin malu aja. Itu bahasanya kakak kan, karena ya udah, saya nggak mau heroin istri aja, tak heroin kan. Apa kata istri, apalagi kakak kan. Artinya untuk saya pribadi untuk bertahan hidup, apalagi untuk keluarga kan, kenapa tidak kan, kita coba-coba gimana. Nah, alhamdulillah semenjak penolakan itu banyak yang nge-upload di Facebook ya kan, apalagi di media sosial itu banyak yang wartawan-wartawan yang mulai kontak. Jadi mereka berdua, terutama kakak ya, bersyukur sekali. Yang sempatnya menolak itu? Iya, yang kakak sempat menolak itu. Awal mulanya mulai viral dan diketahui itu kapan?
3 hari setelah 3 hari setelah menggunakan jas. Ya. Siapa yang pada awalnya duluan mengupload sehingga viral sampai sekarang? Ya, kebetulan waktu itu ada di pertama kali jualan di lingkungan, ya, lagi jalan di stop sama pelanggan juga sih. Nah, kebetulan minta foto terus di videoin. Itu pelanggan di Punia juga sih, orang Punia. Ya, warga saya sendiri. Ya. Sempat dapat cibiran atau mungkin diolok-olok oleh pelanggan atau seperti apa yang pernah ditemui di lapangan ketika berjualan karena menggunakan seperti atau justru banyak pelanggan yang minta foto atau selfie barang? Kalau cibiran atau alhamdulillah tidak ada, sampai sekarang tidak ada, alhamdulillah. Malah mereka greget pengen foto barang gitu. Apalagi sekarang ya? Iya. Lebih banyak. Tapi Bang Lutfi, ada perbedaan tidak omset ketika dulu berjualannya biasa-biasa, menggunakan pakaian biasa, tidak seperti saat ini dibandingkan dengan hari ini? Ya, untuk omset sebelum menggunakan jas itu sangat turun drastis ya. Biasanya saya buat 1 kilo bahkan 2 kilo. Itu pun yang 2 kilo setengah masih. Itu nggak habis. Nah, dulu sebelum menggunakan jas. Ya. Nah, alhamdulillah setelah menggunakan jas, setelah viral, ya, alhamdulillah dari 2 kilo sampai 4 kilo. Alhamdulillah sekarang sudah laku keras ya. Omsetnya berapa tuh kalau? Omsetnya alhamdulillah 1 jutaan lah. Wow, keren ya. Per hari. Sehari bisa 1 juta, jual cilok seperti itu. Itu, ya. Apa bangga berarti istri sekarang? Kalau bangga, iya pastinya bangga. Anak sudah besar? Anak sudah umur 7 tahun, baru masuk SD sekarang. Dia sudah ngerti juga dong penampilan bapaknya. Iya. Anaknya tidak risih? Ya, risih juga sih. Bahkan semalam ya, anak bilang, "Bapak sekarang mau kemana? Pulang jualan, diam di rumah sama mama sama Elok," katanya. Elok nggak pernah dipeluk sekarang sama bapak, katanya, karena bapak keluar terus. Karena sibuk ya? Iya, sibuk. Biasanya kan kalau pulang jualan apa kan anak ke saya aja kan. Biasanya kita gendong atau apa. Meskipun umur 7 tahun tetap digendong, minta digendong. Tapi anak nggak ngerasa aneh melihat bapaknya tiba-tiba pakai pakaian begini pergi jualan? Nggak, malah senang dia. Oh gitu? Iya, senang sekali. Malah dia bilang, "Bapak pejabat," dia bilang gitu. Bapak gagah sekali ya pakai ini gitu. Terus oke, setelah viral kan kita lihat Bang Lutfi sudah omsetnya naik dari yang awalnya mungkin dapat buat 2 kilo, 1 kilo dan itu tidak habis, sekarang sudah 4 kilo, omsetnya hampir 1 juta per hari begitu. Dan kemarin saya lihat juga ada pejabat beneran nih, pejabat teras di Provinsi NTB juga yang pernah nyamperin Bang Lutfi tuh. Ada Bang Mori, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB. Betul. Itu gimana ceritanya itu, Bang? Sampai dikasih naik ke mobil Bang Mori juga gitu. Ya, itu sih awalnya pertama pemesanan ya. Pemesanan Bang Mori pesan cilok? Bukan, Pak Tovan Rahmadi. Ya, dia pesan cilok sebanyak 350.000. Khusus untuk keluarganya saja. Ya. Waktu itu kebetulan dia pesan tuh di restonya, di resto rumah makannya yang ada di Taliwang Murad. Setelah itu waktu itu tadi telepon, "Vi, saya pesan ciloknya 350.000. Kalau bisa jam 10 harus ada di resto," katanya. Karena memang sudah kenal lama. Iya, sudah kenal lama gitu kan. Nah, setelah nyampe rumahnya Mas Tovan, tiba-tiba wartawan banyak yang datang gitu. Banyak sekali wartawan, bahkan tidak disangka juga sih. Ada Bang Mori di sana? Ada, belum datang. Bang Mori datang belakangan ya. Makanya kaget juga sih. Seorang pejabat daerah, wakil ketua DPR provinsi datang gitu. Senang waktu itu? Sangat terharu sebenarnya dari pribadi saya sendiri. Kenapa orang kecil seperti saya ini, hanya sedang pedagang UMKM ya, bisa didatangi oleh pejabat. Disamperin lagi? Iya, disamperin. Disuruh naik juga? Iya, alhamdulillah sempat
naik ke mobilnya pejabat. Saya nonton videonya itu ketawa-ketawa Iya. videonya Bang Lutfi. Gimana rasanya itu disamperin oleh pejabat, kemudian dikasih naik mobilnya, Terharu, sekaligus sangat bahagia ya. Tumben-tumben seorang pedagang cilok ya bisa ketemu sama pejabat daerah, sekaligus disuruh naik ke dalam mobilnya, gitu. Ngerasa menjadi pejabat beneran tuh. Ya, lebih malah. Ya. Selain pejabat teras di provinsi NTB, kemarin juga saya lihat videonya Bang Lutfi yang video call nih, kok gaya sekali. Pedagang cilok nih video call sama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bang Sandiaga Uno. Gimana ceritanya itu? Iya, lagi-lagi ya itu inisiatif dari Pak Taufan Rahmadi juga. Ya alhamdulillah Pak Taufan sempat menghubungi saya. Alhamdulillah jualannya itu dari video, dari media sosial juga, alhamdulillah sempat sampai ke telinganya Pak pejabat pariwisata ekonomi dan kreatif, katanya Pak Menteri yaitu Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Ya waktu dengar itu pun lagi ngumpul sama keluarga kan. Ada orang tua, ada kakak, akan ada ustadz sana, tuan guru ya, yang di lingkungan tiang sendiri. Lagi musyawarah? Ya lagi musyawarah. Itu juga sih tuan gurunya lagi foto juga sih. Oh datang minta foto bareng? Minta foto bareng waktu itu. Nah setelah itu begitu dengar kabar dari Pak Taufan, sempat nangis waktu itu. Karena siapa yang nangis nih? Saya nangis waktu itu. Artinya nangis begitu dikasih tahu bahwa Bang Sandi mau ngobrol sama Bang Lutfi. Iya. Waktu itu dengar kabarmu Bang Sandi mau ngobrol, langsung terharu, sempat nangis. Terharunya karena gimana ya? Seorang pedagang cilok gitu loh. Bisa berkomunikasi meskipun secara virtual ya. Sama Menteri Pariwisata. Jangan-jangan ngefans juga Bang Sandi. Iya. Mudah-mudahan loh. Bang Lutfi ngefans juga sama Bang Sandi. Saya ngefans banget dari dulu sama Bang Sandiaga Uno. Iya. Akhirnya terjadilah. Pada hari apa kemarin di telepon video call sama Bang Sandi? Hari Senin. Hari Senin ya. Dikasih taunya sama Bang Taufan sejak hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Nah hari Seninnya itu di telepon sama Bang. Ditelepon sama Bang. Saya lihat tuh kan banyak janji yang dijanjikan sama Sandi, apa saja itu? Yang pertama sih permodalan ya untuk UMKM. Ya. Mau dikasih modal? Iya dikasih modal. Alhamdulillah mudah-mudahan terlaksana ya. Dan yang kedua mau dikasih jas, sepatu Wonderful Indonesia. Iya. Sudah diukur ini. Alhamdulillah kemarin sudah diminta ukurannya. Gitu. Seorang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bang Sandiaga Salahuddin Uno menelpon Bang Lutfi dan menjanjikan itu, apa yang terada di dalam pikiran Bang Lutfi waktu itu? Ya. Terasa kayak mimpi tidak begitu? Kok saya pedagang cilok bisa ditelepon sama Menteri langsung, mau dikasih jas, mau dikasih sepatu apa segala macam gitu? Ya. Sempat sih setelah ini beneran atau enggak gitu? Sempat sih setelah pulang ya. Setelah pulang jualan itu pun waktu setelah ditelepon sama Pak Sandi ya, Sandiaga, di rumah itu bahkan sempat ya bentukan kepala ke tembok. Dikira ini mimpi. Kira mimpi, benar. Sampai benturkan kepala. Sampai benturkan kepala di tembok. Ya, sampai anak-anak saya elok ya. Bapak kenapa benturkan kepala? Nggak sakit, dia bilang gitu. Oke, sampai situ ya. Ternyata ini bukan mimpi. Ini beneran. Ini beneran gitu. Oke. Ya, sangat baru sadar betul ya. Iya, betul. Ini dunia nyata tempatnya ditelepon sama Bang Sandi begitu ya. Betul. Bahkan katanya Bang Sandi mau ketemu dan mau beli ciloknya ketika besok dia ada acara di Lombok. Ya, gitu.
waktu itu saya lihat di media ya, bahwa Pak Sandiaga Salahuddin Uno akan balik ke Lombok untuk beberapa event ya di Lombok khususnya. Nah, akan dibarengi mungkin ketemu sama saya. Ya, nanti beli ciloknya sama Pak Gubernur gitu ya. Ya, sama Pak Gubernur juga. Semakin viral. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah. Oh, berarti pas waktu ditelepon tuh Bang Sandi tidak menjanjikan bahwa dia datang ke Lombok dan kemudian nanti akan beli cilok pejabatnya? Tidak kayaknya. Tidak ya? Tidak. Lebih kepada fokusnya untuk bicara bantuan yang bisa diberikan. Ini strategi marketing juga berarti Bang ya? Ya, strategi marketing yang cukup sukses lah kalau saya katakan. Strategi marketing seperti ini cukup sukses. Dari sisi omset kita lihat sukses, kemudian dari keterkenalan juga menjadi viral gitu ya. Tapi nanti kita lanjutkan Bang, kita akan beristirahat. Bisa kami akan kembali sejenak pada warna berikut ini. Baik, masih bersama Bang Lutfi, seorang pejabat Cilok, seorang pejabat Cilok yang tengah viral gitu ya. Bang Lutfi, ketemu sama pejabat daerah sudah sampai disuruh naik mobilnya, kemudian sudah ngobrol dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Siapa lagi pejabat di Republik ini yang ingin sekali Bang Lutfi ketemu begitu, atau setidak-tidaknya kalaupun tidak bisa ketemu ya bisa berbicara secara virtual seperti Bang Sandi kemarin? Ya, selain pejabat daerah ya, terus pejabat nasional, saya pengen sekali sih setelah viral ini sempat terbayang-bayang, saya tuh pengen sekali ketemu sama Pak Presiden. Pak Presiden. Wow, orang nomor satu di negeri ya. Ingin ketemu atau ngobrol, atau kalaupun tidak bisa ketemu ngobrol gitu ya? Ya, paling tidak ngobrol. Seperti Bang Sandi kemarin. Apa yang ingin disampaikan kira-kira? Kalau cita-citanya nanti, misalkan kalau cita-citanya Bang Lutfi ini kesampaian begitu dan Presiden tiba-tiba minta untuk secara virtual gitu. Alhamdulillah ya, dari saya pribadi untuk Pak Presiden ya, alhamdulillah Presiden kan 2 periode, kinerjanya bagus, alhamdulillah. Mungkin yang minta dari Pak Presiden mungkin bagaimana caranya untuk selalu mensejahterakan masyarakat yang di bawah, terutama pedagang UMKM ya. Karena di kondisi saat ini, di kondisi pandemi, terus dibarengi dengan pemberlakuan PPKM darurat ini, mungkin UMKM itu di bawah sangat perekonomiannya sangat rendah ya. Terkadang ada yang gulung tikar gitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Presiden Republik Indonesia bisa membantu masyarakat yang ada di bawah. Setidaknya itu hal yang ingin disampaikan. Kalau mimpinya ini bisa jadi kenyataan. Gitu ya. Amin. Nah, siapa tahu kan nanti mungkin melalui tayangan ini Pak Presiden bisa menonton begitu, dan keinginan Bang Lutfi untuk bisa ya sekedar dialog melalui virtual bersama Pak Presiden kita, itu hal yang ingin disampaikan. Bang Lutfi. Bang Lutfi ini kan sebagai Kalin juga, kepala lingkungan, tidak terganggu kinerja sebagai Kalin, kemudian berdagang ciloknya. Alhamdulillah selama berjualan ya, dari menjabat di tahun 2018 itu semenjak menjabat diiringi dengan jualan cilok, alhamdulillah tidak sama sekali terganggu. Karena memang jualannya sore. Ya, karena jualannya sore, kalau pagi dari pagi sampai sore melayani masyarakat gitu. Berarti setelah itu baru jualan gitu. Rutenya mana saja? Karena mungkin melalui tayangan kita ini juga nanti banyak masyarakat yang sekedar ingin mencicipi cilok Bang Lutfi, sekalian foto bareng. Nah, rute jualannya ini perlu diketahui biar masyarakat tahu rute jualannya di mana. Ya, saya berjualan mulai jam 4, namun di jam 4 itu rutenya di Kelurahan Punia. Keliling kelurahan dulu. Ya, keliling kelurahan itu. Setelah itu
jam 5 baru ngetem di Alfamart. Alfamart mana? Alfamart Gomong, di depannya Es Taiti Nyot Nyot. Nah, di sana. Di sana tetap sampai di sana. Sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Ramai banget berarti sekarang di sana. Ya, alhamdulillah ramai. Berarti setiap orang beli sekarang minta foto barang semua kayaknya. Iya. Karena baca di media sosial, Ya, kemudian di media mainstream dan lain sebagainya. Iya. Kewalahan tidak setelah menjadi setelah terviral ini sangat kewalahan. Gitu. Bahkan ada beberapa pelanggan yang tidak bisa kita layani kan, gitu. Kadang kecapean nunggu ya pergi gitu. Karena antrean gitu. Banyak yang beli. Banyak yang beli. Katanya saya dengar juga sekarang sudah mulai ditemani istri jualan. Iya, untuk saat-saat ini ditemani sama istri jualan. Mungkin karena biar bisa dibantu. Iya. Apa namanya, pelanggannya karena terbanyak ya. Iya. Berarti istri sudah pede banget sekarang. Iya, sangat pede. Sudah tidak ada yang pertamanya malu-malu, ya sekarang alhamdulillah. Bang Lutfi, ke depan itu apa mimpinya Bang Lutfi? Setelah sekarang viral jualan cilok, apakah masih tetap jualan cilok seperti ini, atau mungkin ada rencana membuka toko yang lebih besar, tempat jualan ciloknya yang lebih besar, dan mungkin bisa di bisa di agak-agak lebih luas begitu? Iya. Rencana ke depan alhamdulillah sudah kita rembukan juga sama keluarga ya. Alhamdulillah kalau memang sudah ada sedikit dana atau apa, saya buka cabang bahkan akan buka cabang. Iya, saya akan buka cabang. Alhamdulillah kebetulan kan di wilayah saya sendiri remaja-remaja mungkin akan saya pekerjakan. Oke. Gitu. Jadi ada niatan. Ada niat itu. Buka cabangnya di mana? Ya di sekitaran Mataram nanti. Di sekitaran Mataram dulu. Ya. Artinya biar bisa mempekerjakan orang juga. Iya. Dan ini semoga didengar juga biar bisa dibantu begitu ya. Amin, mudah-mudahan. Gitu. Ya. Apa namanya, untuk bisa dibantu mungkin dari sisi permodalannya atau aksesnya juga. Apalagi tadi sudah ketemu sama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi. Ada janji-janji yang ya alhamdulillah dari Kepala Dinas. Diutarakan nggak tadi mimpinya yang tadi itu? Ya alhamdulillah tadi sempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, alhamdulillah ketemu sama Kepala Dinas. Ya. Saya juga pribadi mengutarakan apa yang saya inginkan juga. Alhamdulillah dari Dinas Perindustrian akan membantu. Apa yang mau dibantu sama? Artinya dari permodalan, terus akan dikasih alat produksi juga saya kira. Kalau sekarang berarti buatnya masih manual? Masih manual. Masih biasa-biasa seperti pedagang cilok biasa ya. Nanti kalau sudah punya alat produksi tentu kan jumlahnya jauh lebih banyak ya. Buat perharinya gitu ya, dan bisa buka gerai cilok untuk toko atau apa dan lain sebagainya, dan bisa mempekerjakan orang. Itu cita-cita mulia yang ingin dicapai. Terima kasih Bang Lutfi atas waktunya hari ini. Semoga tayangan kita pada hari ini juga bisa menginspirasi semua bahwa keterbatasan di tengah pandemi, di tengah PPKM yang sedang diberlakukan ini, ya setidaknya kita harus tetap kreatif untuk mencari cara bagaimana kita bisa tetap eksis, bisa bertahan hidup begitu ya. Sekali lagi terima kasih Bang Lutfi. Sama-sama. Sukses terus, kita doakan untuk jualan cilok. Amin. Bisa kita ketemu lagi di Speak Up Podcast minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.